ببركة علومه وغفر له ولمشايخه ولمشايخنا آمين. والأفضل تعجيل الصلاة في أول وقتها. Adapun yang paling afdal yaitu menyegerakan salat pada awal waktunya salat. Wa yajuzu ta'khiruha an awalil waqti walau bila udhrin bisyarti an ya'zama ala fi'liha qabla khurujil waqti. Dan boleh menunda solat dari awal waktu sekalipun yaitu tanpa ada uzur, dengan syarat bahwa berjanji ia atas mengerjakan solat sebelum keluar waktu. Wa mislu salati fi dhalika baqiyatul furudil muwassa'ati kal haji. Dan seperti salat pada yang demikian itu boleh menunda, yaitu setinggalnya fardu-fardu yang diluaskan waktunya, kal haji seperti haji. Wallahu a'lam bishawab. Saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita berbicara tentang hukum salat itu. Wajibnya namanya wajib muwassa', wajib yang diluaskan waktunya. Perlu diketahui oleh kita bersama bahwasanya salat yang 5 waktu itu memiliki waktu yang disebut wujuban muwassa', waktu yang diluaskan. Artinya ada batas awal, ada batas akhir. Boleh saja orang mengerjakan salat di awalnya, boleh saja yakni tidak dosa bila orang salat tidak di awal waktu, dengan catatan salatnya masih dalam batas waktu. Meski begitu, kata kitab kita ini dijelaskan di sini, wal afdalu ta'jilus salati fi awali waqtiha. Meski salat itu wajibnya namanya wajib muwassa', wajib yang dilonggarkan waktunya, ada batas awal dan batas akhir. Meski begitu, yang paling afdal adalah menyegerakan salat pada awal waktu. Dan ini ganjaran besar, lebih afdal. Ketika kita mendengar ayat Al-Quran, in aqimis salata innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta.
Sesungguhnya solat itu atas orang mukmin adalah wajib yang punya waktu. Waktunya diatur, ada permulaan waktu, ada akhir waktu. Meski begitu, yang paling afdal dalam mengerjakan solat itu adalah pada permulaan waktu. Dari mana bahwa solat ini paling afdalnya di awal waktu? Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imamul Bukhari di dalam Sahih Bukharinya, juga Imam Muslim di dalam Sahih Muslimnya, Imam Abu Dawud di dalam Sunan Abu Dawudnya, Imam Tirmidzi di dalam Sunanut Tirmidzi-nya, Imam Ahmad di dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbalnya, Imamul Baihaqi di dalam kitab Sunan Al-Kubra'nya, Ibnu Khuzaimah di dalam kitab Sahih Ibnu Khuzaimahnya, Imam Daraqutni di dalam Sunan Ad-Daraqutni-nya, dan banyak lagi ulama hadis. Hadisnya dari sahabat Nabi yang ke-6 masuk Islam, minas sabiqin al-awwalin, paling duluan di Islamnya, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an. Di mana masuk Islamnya Abdullah bin Mas'ud terkagum-kagum dengan karamah, dengan mukjizatul Mustafa, dengan mukjizatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat Nabi di Mekah, di mana Ibnu Mas'ud itu kerjaannya kuli ngangon kambing. Ibnu Mas'ud ini perawakannya kakinya kecil satu, kecil, jalannya begitu, kata orang Sunda lurah luhur sebelah, jalannya rada goyang, tapi alimnya luar biasa. Pernah ada yang mentertawakan Ibnu Mas'ud, Nabi marah sekali. Ibnu Mas'ud waktu itu Nabi kehausan di tengah jalan bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Kata Nabi, bolehkah saya minta susu kambing? Orang Arab itu udah biasa meres susu dari kambing langsung diminum, susu asli. Kalau kita ada susu asli itu macam-macam gitu, iklannya naga, gambarnya beruang, isinya susu sapi, begitu. Kalau kita begitu tuh, ini susu asli. Kata Ibnu Mas'ud bilang, waduh, ini muktaman, saya ini karyawan ngangon kambing doang, enggak ada perintah dari majikan untuk ngasih, kudu izin. Jadi adat orang Arab itu bagus, amanat, padahal belum mengenal Islam. Kata Nabi, kalau begitu cari kambing yang gak ada susunya aja, ada enggak? Boleh saya minta kambing yang gak ada susunya. Sebutnya kambing majir, gak ada susunya, belum keluar. Kata Ibnu Mas'ud, kalau itu monggo, enggak apa-apa. Maka kemudian dikasih ke Nabi
dipegang sama Nabi, baca bismillahirrahmanirrahim, gede susunya, banyak air susunya. Kaget tuh, sesuatu yang gak masuk akal. Begitulah namanya mukjizat. Mukjizat namanya. Mukjizat, amrun khariqun lil adah, perkara luar biasa. Kambing gak ada susunya yang bisa keluar susu. Peras sama Rasulullah, dapat seember, diminum oleh Nabi, kasih Abu Bakar, kasih ini, Ibnu Mas'ud dikasih. Melihat itu, keajaiban itu, Ibnu Mas'ud langsung bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam ke-6, baru awal-awal Islam. Dari Ibnu Mas'ud ini pula dorongan ngaji, alim kabir. Ibnu Mas'ud demen nama ngaji, akhirnya ngaji mulu biar dia enggak kambing. Jadi apa yang jadi karyawan ikut ngaji, Ibnu Mas'ud yang ngajari. Waktunya ngaji-ngaji, waktunya kerja-kerja, waktunya dagang-dagang, waktunya motret-motret. Begitu ya. Ibnu Mas'ud, Nabi kasih motivasi sama Ibnu Mas'ud, dan ini semangatnya ngaji Ibnu Mas'ud. Kata Nabi, ya Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min aitqi alfi raqabatin fi sabilillah. Ibnu Mas'ud, Anda duduk di majlis ilmu, masjid, musola, majlis apa aja, bentar aja, 5 menit, nggak usah lama, duduk. La taktubu harfan, nggak nulis. La tamassu qalaman, nggak megang pulpen. Wala taktubu harfan, andai kau bawa pulpen, kau nggak nulis. Kau nggak bawa pulpen, nggak bawa buku, namanya jiping, ngaji nguping. Dari dulu udah ada itu jiping. Jiping ini punya adik namanya Jider, ngaji nyender. Jider ini punya cucu namanya Jidur, ya nggak apa-apa. Jiping, ngaji nguping. Duduk di majelis kagak bawa pulpen. Andai kau bawa pulpen nggak nulis, nggak apa-apa, duduk doang, 5 menit aja, nggak usah lama. Itu ganjarannya di mata Allah lebih tinggi daripada memerdekakan hamba sahaya 1000. Orang dijual, jadiin budak, dibebasin, ngebebasin perbudakan 1000 orang. Kalau dijual 1 juta, 1 miliar itu. Ama duduk di majlis taklim bentar lah, 1/2 jam, ganjarannya gedean di majlis taklim. Enggak kayak itu ganjarannya. Tuh duduk doang, apalagi kalau nulis, nyatet, duduk doang. Ini dari Ibnu Mas'ud jalur hadisnya. Ibnu Mas'ud bilang begini, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mal afdal. Aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang amalan apa yang paling tinggi di mata Allah. Ibadah apa yang paling tinggi di mata Allah? Faqala Habibuna al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi menjawab, as-salatu awal waktiha. Salat di awal waktu. Maka dalam fikih dijelaskan salat di awal waktu paling afdal. Dalam riwayat yang lain Nabi jawab, as-salatu ala waktiha. Salat tepat waktu. Tepat, bukan awal.
Itu begitu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah memerintahkan kepada kita untuk menjaga betul tentang solat. Kata Allah, hafizu ala sholawati was sholatil wusta. Jagalah solat ini dan solat wusta, solat asar. Imam Syafi'i sebagai mujtahid mutlak menjelaskan, yang lahir tahun 150 Hijriah, wafat 204, Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina, wafat di Mesir. Pak Haji Sarna udah ziarah 2 kali, moga berkah. Ziarah Imam Syafi'i itu berkah, wali gedenya wali, hidup berkah. Makamnya di Mesir, enggak pernah sepi. Imam Syafi'i ketika ditanya apa maknanya hafidhu ala sholawati, kata Imam Syafi'i, minal muhafadati ala sholat as-sholatu fi awali waktiha. Yang disebut muhafadhu ala sholat itu menyegerakan sholat di awal waktunya. Itu sunnat awal waktu. Jadi kita harus fahami bahwa sholat itu ada tepat waktu, ada awal waktu. Kalau tepat waktu maknanya masih dalam waktu. Bayarlah PBB tepat waktu, itu bukan maknanya awal waktu, bukan. Masih pada batas waktu. Namun yang paling afdal salat itu di awal waktu. Artinya buru-buru mengerjakan salat. Ini afdal di awal waktu. Dalam hadis yang lain, awalul waqti ridwanullah. Awal waktu itu ada ridha Allah, awsatuhu rahmatullah, wa akhiruhu afullah. Tengah-tengahnya rahmat, akhirnya adalah maaf Allah. Maka maaf dan ridho, tinggian ridho, maka yang paling afdal mengerjakan solat di awal waktu. Namun wa yajuzu ta'khiruha an awalil waqti. Perlu diketahui oleh kita, dengan sebab masuknya waktu solat zuhur umpamanya, asar, maghrib, isya, subuh, apa aja yang punya waktu, dengan sebab masuknya waktu solat, maka solat itu udah wajib kepada kita orang mukallaf. Dengan masuknya waktu solat, solat itu udah wajib kepada kita dengan masuknya waktu. Tapi ingat, wajibnya adalah wujuban muwassa'an, wajibnya yang diluaskan. Sampai kapan luasnya? Sampai waktu itu cukup buat mengerjakan sholat. Biar gampang, zuhur, biar gampang kita ambil jam 12 sampai jam 3 gitu contoh, ya kan? Maka dari jam 12 ini jam berapa aja boleh sholat. Sampai sempit, kira-kira sempit 5 menit dah, jam 3 kurang 5 menit masih boleh. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Begitu, boleh. Itu makna wa yajuzu ta'khiruha an awalil waqti. Boleh saja hukumnya menunda solat
dari awal waktu, boleh saja. Enggak ngerjain sholat di awal waktu, boleh. Walau bila udrin, walaupun enggak ada udzur syar'i, bukan sakit, bukan lagi ada pengajian, lagi nongkrong di gardu, boleh. Yang penting, ini yang penting, dengan catatan kudu ada di hati niat ngerjain sholat di jam berapa, begitu. Singkatnya, biar kita faham dan jelas, dengan masuknya waktu sholat, muslim dikasih opsi dua. Dengan masuknya waktu sholat, muslim dikasih opsi oleh agama, dua opsi. Silahkan yang mana boleh pilih. Pertama, silahkan kerjakan sholat langsung. Itu pertama, boleh. Dan ini paling afdal, boleh. Kedua, silahkan niat mengerjakan sholat di jam berapa, begitu maksudnya. Jadi bila sholat itu sudah masuk waktu, kewajiban kita dua. Pertama langsung ngerjain, kedua janji, gitu. Dua ini nggak boleh ditinggal salah satunya. Yang kedua janji. Janji apa? Janji ngerjain sholat di jam berapa. Boleh saja, begitu. Yang penting janji, dengan catatan nggak ada uzur. Apalagi ada uzur, ngaji, wah itu dia ngaji tinggi, datang waktu isya lagi ngaji, terusin aja, nggak apa-apa. Begitu ngaji tuh, sholat sama ngaji lebih tinggian dia ngaji. Yang penting habis ngaji nanti dia niat sholat. Pokoknya kalau masuk waktu, dua, ngerjain langsung atau janji. Enggak boleh lepas nih. Silakan pilih yang mana. Karena kita lagi betulin kandang ayam, burung, ya kandang burung, baik. Lagi betulin kandang ayam, datang zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata kita jam 1:30 merapi ini kandang ayam. Saya sholat jam 1:30 aja, enggak apa-apa, enggak dosa, enggak apa, boleh saja. Dosa enggak, begitu, enggak dosa. 1:30 begitu. Fungsinya apa janji ini? Bila ternyata jam 1 dia lagi mantek ke pantek, mati jam 1, tidak dosa. Di akhirat enggak dituntut, catatannya udah sholat. Di akhirat enggak su'ul khotimah, enggak su'ul khotimah. Ini ciri paling gampang pengen tahu husnul khotimah. Orang mati habis sholat mati, enggak mesti langsung. Dohor jam 12, mati jam 2, enggak apa-apa. Udah sholat dohor, udah gugur kewajiban dia, begitu. Yang penting udah sholat. Tuh begitu. Udah gampang nyiriinnya. Terakhirnya udah sholat, begitu. Maka kalau kita kemudian itu janji 1:30 kandang ayam rapi, jam 1 mati, kita tidak dosa, tidak dosa. Kenapa? Ketika dituntut di akhirat oleh Allah, Anda ini catatan terakhirnya belum sholat, kan udah janji ya Rob 1:30 saya sholat, ngapa jam 1 kau cabut?
Begitu. Yang penting janji, jangan enggak janji. Janji itu di hati, azam, niat bahasa kita orang. Niat jam berapa kita sholat, pasang. Agama begitu. Makan sama Nabi, dengar adzan Isya, makanan udah siap. Kebuli, kalau kebuli Betawi NU jengkol, nasi uduk sama jengkol, kebuli Betawi, makanan udah siap. Dengar adzan, kata Abu Hurairah, dah Bilal adzan lagi, mau makan. Nabi paham, idza hadaral isya wal asya quddimal asya. Bila datang waktu sholat, makanan udah siap, jangan sholat dulu, makan dulu. Tuh makan boleh sama Nabi, makan dulu. Kata Abu Hurairah, pas, yang lagi lapar, pas tuh makan. Kiasnya, bila datang waktu sholat ngaji belum rapihin dulu ngaji, makan doang aja. Disuruh duluin, apalagi ngaji. Itu mau ada tabligh jam 12. Udah zuhur, yang nongkrong di pinggir jalan kagak diomelin, yang ngaji diomelin. Ini orang bener orang kagak nih, sok suci namanya. Islam tuh nggak kaku. Islam tuh, Nabi bilang bila waktu sholat datang, makanan siap, makan dulu. Kecuali waktu sholat datang, panci baru ditaruh di kompor gas, jangan nungguin sampai dia matang juga. Sholat cukup 5 menit, makan masih lama. Belum dia apa-apain, sholat aja dulu. Begitu. Ngaji aja dulu, nggak apa-apa. Begitu. Masih mending makan ingat sholat daripada sholat ingat makan. Allahu Akbar. Habis nggak tuh ya kebulian? Habis nggak ya? Begitu. Datang waktu sholat lagi foto-foto, udah rapin aja foto, kira-kira jam 2 rapi, redo aja, gak apa-apa. Begitu, bengkel belum rapi ini, gitu, oli segala macam, tapi jam 1 rapihin. Ada nggak tuh yang di bengkel? Oh ada, iya, begitu, gak apa-apa. Agama tuh enggak kaku. Inilah yang disebut Islam rahmatan lil alamin. Masing-masing ngelihat. Kalau kita lagi nganggur awal waktu, begitu. Kita lagi repot, Islam tuh nggak kaku. Lihat dokter, operasi bedah mau sesar, datang adzan, Allah Akbar, sorry, Allah udah panggil, tinggal modar. Begitu saudara, modal. Datang adzan, pesawat mau jalan, mau menuju Qatar, manakala lagi Perancisnya. Begitu. Allah Akbar. Gua sholat dulu, tinggal, kagak mau tahu. Agama tuh nggak kaku, harus paham. Islam tuh. Begitu juga kita supir mobil, jalan tol, tukangan, jor. Dengar tuh di samping petukangan tuh kan ada masjid tuh di batas ujung aspal, namanya ujung aspal ya. Iya, kan sampingnya ada masjid tuh. Dengar Allah Akbar, ngik aja. Tabrakan. Nanti aja di Jagorawi ada rest area, kata kita jam 1 nyampe dah, nggak apa-apa, jangan ngerem mendadak.
Islam tuh begitu, rahmatan lil alamin. Dilihat, dan yang lebih tahu kita. Begitu agama. Jangan kita pakai baju orang lain. Begitu. Jangan. Yang nongkrong-nongkrong di gardu pakai baju dokter. Dokter lagi ngoperasi, dokter aja belum sholat. Iya lain. Ini namanya pakai baju orang lain. Makanya ada aturannya. Ada aturannya. Ada aturannya. Begitu. Emang kalau sholat mau selalu diganggu, mau sholat di masjid, apalagi ada wabah, dicurigai. Di pasar sih enggak, masjid aja kadang. Ada nggak begitu? Kadang yang kayak begitu tuh ada di grup WA lagi. Ya Allah, sok suci banget begitu. Kayak begitu, orang ngapa-ngapain itu sholat, yang sholat diomelin, yang nongkrong kagak. Ini kadang kan repot begitu. Akhirnya ribut aja segrup WA. Ada nggak yang kayak begitu? Nggak ada, alhamdulillah. Takut ada doa. Begitu, saudara. Jadi boleh orang menunda sholat dari permulaan waktu sekalipun, kata Syekh Nawawi, tak ada udzur. Akan tetapi catatannya kudu janji ngerjain sholat sebelum keluar waktu. Namanya disebut azmun khosun, janji khusus. Sebab dengan masuk waktu, satu di antara dua opsi, kerjakan atau janji. Kalaulah orang masuk waktu Allah Akbar, Allah Akbar, enggak ngerjain, langsung enggak wudhu gitu, enggak janji juga di hati, enggak ada pikiran mau sholat jam berapa, enggak ada, los di hatinya, mati tengah satu, neraka, su'ul khotimah. Tengah satu padahal dohor jam 12 umpamanya, kan tengah jam, tengah satu. Kenapa? Karena nggak ada janji, nggak ada janji. Kalau dia janji jam 1, mati tengah 1, nggak dosa, ada niat. Karena dia nggak niat mengerjakan kewajiban, itu dosa, dosa besar. Maka saudara kalau dengar adzan, pasang niat, saya mau sholat jam sekian, pasang niat di hati, masang niat. Buat apa? Khawatir umur nggak ada. Itu yang pokok. Karena umur bukan kita yang megang, tapi kita ada ikhtiar. Jaga-jaga, pasang niat. Bila mana orang itu mati sebelum mengerjakan sholat, tapi sesudah janji jam sekian, tidak dosa. Tapi bila dia tidak niat masuk waktu, tidak mengerjakan juga, maka andai dia meninggal berdosa. Kenapa tidak dosa menunda sholat dari awal waktu? Sebab waktu sholat itu muasa, luas. Maka bila kemudian yang luas dipicikkan, maka akan menjadi sempit bagi sebagian orang. Kudu awal waktu. Sian dokter yang lagi ngoperasi, sian supir mobil yang lagi di tengah-tengah tol. Islam tuh dilihat. Ini yang disebut rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil muslimin doang Nabi, tapi rahmatan lil alamin. Semuanya dapat rahmat dari Nabi Muhammad. Apalagi muslim. Bil mu'minina raufun rahim. Perhatian tuh Nabi, menjaga. Apalagi ibu-ibu yang luar biasa, pembantu nggak ada, kerjaan banyak,
ya kudu nyuci, ya masak, ya mong-mong. Begitu. Anak nangis, datang dohor, tetein. Islam, netein dulu. Begitu. Anak nangis, sorry anakku, Allah ini bahaya. Islam tuh nggak begitu, enak, tapi bukan murahan. Inilah indahnya Islam. Meski begitu, yang paling afdol awal waktu. Nanti bayar, sekarang bayar, mendingan sekarang. Ini rahasia hidup. Saudara pengen rezekinya luas dari Allah, digampangin sama Allah. Saudara sama Allah kudu gampang. Begitu. Kalau pengen digampangin sama Allah. Ini gampang gini. Bayar utang. Kredit apa ya? Motor. PCX baik. NMAX baik. Kredit motor. Jatuh temponya tanggal berapa? Umpama tanggal 10. Jatuh temponya. Tergantung perjanjian tuh. Waktu nulis sama leasing. Tanggal 10. Tanggal 1 ada, bayar aja tanggal 1. Enggak usah nunggu tanggal 11 belum jatuh tempo tanggal 10. Enggak usah, tanggal 1 aja. Begitu. Begitu. Jatuh temponya tanggal 20. Ada duit, bayar aja itu tanggal sebelum tanggal 20. Kata kita entar aja dah, kan belum jatuh tempo. Itu namanya sekarang bayar nanti bayar, mendingan sekarang. Itu dipuji oleh bank. Ini bagus pembayarannya. Itu bakal ditawarin mulu tuh di HP-nya. Yang model kayak begitu. Bener nggak? Tuh bener tuh begitu tuh. Ditawarin mulu. Kenapa? Bagus. Artinya dipuji. Itu dunia. Allah begitu. Allah puji. Begitu. Puji. Yang kayak begitu. Sekarang bayar nanti bayar mendingan kadang. Daripada nanti bayar juga. Kenapa? Libaro atiddimah, agar supaya cepat-cepat membebaskan diri dari kewajiban, dari tanggungan namanya. Dari tanggungan. Ini seringkali kita begitu. Kenapa rezeki kita seret? Ini diantaranya. Kan ada kalanya kita kesulitan manusiawi, orang hidup pinjam dah sama tetangga karena kesulitan. Bang, pinjam bang, saya mau hajatan. Begitu, ngawinin bocah. Begitu. Bocah dikawin yang gede, bukan anak, maksudnya anak. Ente nggak ngerti bahasa bocah, dikata gua kawin bocah. Ngawinin anak. Begitu. Kurang nih duit, pinjemin. Berapa? 10 juta. Ayo, baik. Mau bayarnya kapan? Tanggal 20. Oh iya baik. 2 minggu sesudah hajatan. Belum 2 minggu duit ada. Nggak usah dah. Dia mah duitnya banyak juga. Kata kita begitu. Ini bikin syarat. Allah awalnya tolongin, kesulitan dari Allah, maka Allah kasih ganti. Biasanya kasih jalan sama Allah. Ketika kasih jalan, diantar-antar. Itu lama. Ini rahasia kenapa orang punya anak lama. Di antaranya, sebelum nikah dia pengen punya anak. Allah mudahkan dia punya jodoh. Sesudah dimudahkan jodoh, dia bilang KB aja dulu, dah KB aja dulu. Akhirnya nggak punya anak. Salah dia. Kan udah dikasih sama Allah jodohnya. Kan Anda pengen punya keturunan. Ini jodohnya saya kasih. Pasti dia nanti aja. Allah kasih nanti akhirnya. Lama. Kan nanti aja. Begitu. Itu namanya mempermainkan Tuhan. Pasang aja niat. Begitu. Itu yang disebut afdal. Boleh saja menunda dari awal waktu karena waktu sholat itu wujuban muwassa'an. Enggak apa-apa. Karena itu Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis, laisa fin naumi at-tafrid, innamat tafrid fil yaqadah.
Dalam tidur itu tidak ada keteledoran. Tertentu dalam melek enggak pakai azam. Maka kita harus ada azam di hati mengerjakan sholat di jam berapa. Singkatnya, ketika masuk waktu kita boleh pasang niat, boleh mengerjakan. Kalau enggak mengerjakan, pasang niat jam berapa kita mengerjakan. Dua opsi bila waktu sholat masuk. Ada dua opsi bila waktu sholat masuk. Satu, mengerjakan langsung. Dua, niat. Ini jangan lepas. Niat ngerjain sebelum lewat waktu sholat. Dohor, ibu kata jam 3, sebelum jam 3. Jam berapa dia pasang? Itu begitu. Boleh. Yang mana aja silahkan. Meski begitu, yang afdal mengerjakan di awal waktu. Sebab agar supaya lebih bebas daripada tanggungan kewajiban. Sekarang ngerjain, nanti ngerjain, mendingan sekarang. Begitu. Bila tidak ada udzur. Bila ada udzur, dilihat. Bila ada udzur, apalagi kayak orang dokter, ini nyawa urusannya, operasi, itu dulu. Ini namanya udzur. Itu dilihat. Maka yang tahu tuh dirinya. Ini disebut dalam agama namanya azam khas. Nanti kita bakal bedah pertemuan datang azam am. Tapi nggak cukup waktu untuk merebah, ada azam am. Ini namanya azam khas. Kata kiai kita, wa mislus salat fi dzalika, sama hukumnya dengan salat, seluruh yang wajib waktunya luas. Kayak haji, cuman beda sama haji. Kalau haji, kalau mati dosa. Kalau sholat enggak. Artinya kita nih janji mau sholat jam berapa? Setengah 2, jam 1 mati dohor, enggak dosa. Kalau haji entar aja dah, hajinya entar aja, nunggu bocah pada gede-gede. Kan seumur hidup sekali haji, entar mati, dosa dia dengan matinya. Maka kalau haji, kalau ada, nabung aja, nyetor. Urusan bahwa kita mati kalau udah nyetor kagak dosa. Kan haji lama sekarang, tahunan, lama antriannya, nyetor aja, jangan mikirin lamanya. Kata saudara, lah lama, lumayan nih 25 juta kali berdua dengan bini 50 juta, kayaknya lumayan buat nambah-nambah modal warung, lumayan ini gitu, ini modal di entar mati, dosa. Kalau mati dosa, di samping wajib badan, dosa. Karena haji seumur hidup sekali, kita nggak tahu, waktunya sih lebih luas dibanding sholat. Artinya sementing ente masih hidup kalau mau nunda-nunda. Ini kita nggak wajib haji. Berapa wajib haji? Biar gampang aja deh, kita mau sebut di angka 60 juta. Dari mana kita bisa ngukur 60 juta biar gampang? Haji itu kan 25 juta tuh, itunya setoran awalnya kan begitu. Total kira-kira 35 juta dah ya. Hah? Berapa itu haji kemarinnya aja dah? 35-an. Baik. Kalau 35 juta, kita punya duit nih hari kita punya duit 60 juta nih hari, 60 juta. Dipotong buat haji 35 juta, sisanya berapa ya? 25 juta. Tuh 25 juta buat jajan bini kita sebulan, cukup nggak? Ini yang bener nih, 25 juta sebulan cukup? Kurang? Oh lebih, ya Allah, lebih malah tuh. Contoh 60 aja masih kebanyakan kalau lebih. Itu berarti kita orang nih yang hadir punya duit 60 juta, potong buat nyetor haji, buat jajan bininya. Nah ini saudara punya duit 60 juta, wajib haji berarti nih yang haji. Ntar aja dah,
Ntar aja, belum kawin, buat kawin dulu. Ntar aja buat beli mobil, ntar aja, ntar bangun kontrakan dulu. Mati dosa. Begitu dosa. Man malaka zadan wa rahilatan tuballighuhu ila baitillahil haram wa lam yahujja wa mata fala alai an yamuta yahudiyan aw nasraniyan. Siapa orang sudah cukup duit untuk berangkat ke Mekah, ke Madinah untuk haji, enggak berangkat mati, pilih agamanya Yahudi apa Nasrani. Islam tolak buat yang kayak begitu haji. Tapi yang mampu, kalau nggak mampu jangan ngutang. Tuh haji ngutang, ntar udah pulang kredit. Kalau mati ninggalin utang, waduh nyawanya masih di atas, awang-awang gitu. Orang yang punya utang, kita nggak usah pakai ngutang-ngutang, nabung aja seperak udah mampu dapat. Begitu. Kalau kita mampu nyetor haji, dah nyetor haji. Nah haji lama, dah umroh dah. Begitu. Jangan enggak. Tapi kalau saudara mampu, mau duitnya banyak, tuh haji plus. Haji aja. Mau duitnya banyak, miliaran. Haji aja, haji plus kan. Begitu. Kan paling 5, 6 atau 7 tahunan lah kira-kira nunggunya itu. Kan begitu. Enggak terlalu lama. Biar haji. Bukan tahu Mekah. Kalau tahu Mekah doang gampang. Begitu. Haji, kewajiban haji ini penting. Jangan nggak haji, nyetor aja dulu. Saya banyak saranin, nyetor aja dulu. Begitu. Urusan berangkat kapan kan? Sebetulnya pemerintah tuh ringan. Kalau mau jujur, ringan. Haji itu 25 juta, biar gampang. Kan nyetoran awal 25 juta pemerintah. 25 juta. Berangkat berapa tahun? 15. Kalau 10 juta, 15 tahun dibagi 10 juta. 10 juta dibagi 15 tahun, begitu. Itu nggak nyampe 2.000 kok sehari. Kalau sehari 2.000 nih sehari. Lagi sehari 1.000, setahun 365.000. Ya kan? Setahun. Itu lagi 1.000 tuh. 1.000. 365.000. 10 tahun 3 juta ya. 3 juta kan? Benar nggak? Berapa? Kan begitu kan? 3 juta. Haji 20 tahun. Jadi kalau saudara 10.000 sehari atau 5.000, begitu. Kalau sebulan 50.000 aja saudara naruh di nyetornya 50.000, setahun 600.000, 10 tahun 6 juta, 20 tahun berangkat haji 12 juta. Itu lagi 50.000 loh, apalagi 100.000, murah. Cuman kita tuh yang bikin pusing kita lama. Enggak, jadi saudara kalau udah dapat 25 juta, saudara nyetor aja tiap bulan. Kasih aja 100.000, ntar juga lebih balikin. Begitu, ringan sebetulnya. Nah, kembali bedanya sholat dengan haji. Kalau haji bila dientar-entar, kalau kemudian itu mati dosa. Begitu, dosa. Kalau sholat yang penting punya janji jam enggak dosa. Karena haji waktunya cukup panjang. Jadi kalau saudara nih udah wajib haji, entar, saudara kudu ngintip dulu ama malaikat Israel kapan matinya. Begitu. Kayaknya mati masih lama. Ya udah entar. Kalau saudara sulit ngintip, nyetor aja. Beneran. Saya ini bukan wakil pemerintah, bukan. Nyetor aja. Nyetor. Lama urusan pemerintah. Ya, nyetor urusan kita. Itu begitu. Kembali. Bila masuk waktu sholat, 2 opsi. Pertama, kerjakan langsung, 2 janji. Namanya azam khos. Ini penting. Meski begitu, yang afdol ngerjain sholat di awal waktu. Ini yang disebut wujub muassa, wajib yang waktunya luas.
Kalau saudara jadi karyawan, tengah 12 udah dohor, istirahat jam 12, ya ntar. Jangan, bos, sorry, Allah udah panggil, pecat. Begitu, pecat. Oh, bosnya, ini kantor lu, begitu. Kantor lu, begitu. Begitu. Jadi kayak begitu. Jadi enggak boleh kita. Kalau kita jadi bos, suka-suka kita. Gua tutup warungnya, ya nggak apa-apa. Orang kita punya. Makanya kenapa mesti disuruh jadi pengusaha? Karena nggak banyak ditekan. Kalau jadi pengusaha, suka-suka kita. Tutup-tutup, buka-buka. Emang yang dagang kita. Begitu. Tapi kalau kita anak buah nggak bisa. Kudu. Begitulah Islam. Memahami kalau jadi karyawan ada ajarannya gitu. Kalau jadi ini ada ajarannya. Ini yang disebut Islam rahmatan lil alamin. Maka kita harus memahami pada berbagai posisi kita. Bahkan di antara ajaran Rasulullah SAW ada sunat tabrid zuhur. Apa itu tabrid? Kalau zuhur itu rada ditunda, tapi di daerah yang iklimnya panas ditunda begitu, biar ada ademan. Kalau kita kan enggak, iklimnya tropis, yang suka nyontoto di kantor, dohor jam 12 kurang seperempat, so dohornya jam 12 kalau Jumat. Kalau jam 12 kurang seperempat belum ada orang kan? Belum ada orang, jam 12 itu di kantor tuh. Itu udah biasa. Begitu di kantor tuh, nunggu jam 12 mulu. Kok udah ini tuh, belum ada orang. Jam 12 entar. Jam 12 baru rame, begitu. Tuh begitu. Ini kita harus pahami bersama tentang hukum sholat. Ada namanya disebut azam khas, ada namanya fi'lun fi awalil waktu. Yang afdal mengerjakan sholat pada waktu, boleh ditunda dengan janji kita mengerjakan masih pada waktunya. Begitu juga dengan masalah wajib-wajib yang lain kayak zakat boleh, waktunya luas. Zakat fitrah dari awal Ramadan udah masuk, boleh saudara. Anaknya 30 tanggal 1 nih baru masuk nih malam, baru gue terawih ya kan, baru saya terawih. Zakat fitrah atuh buat anak pertama dikredit, nggak apa-apa, waktunya luas, begitu boleh, begitu. Udah kita bayar tuh anak begitu pertama, tanggal 15 wafat, kan belum wajibnya nanti Idul Fitri. Orang miskin gua ambil lagi, kan belum wajibnya nanti malam Id. Sini pelit lu, begitu kata si orang, begitu diambil. Tapi boleh secara hukum, belum wajib. Begitu awal waktu termasuk. Pokoknya yang wajibnya luas kayak begitu. Itulah diantaranya yang namanya bayar listrik, bayar telepon tanggal 5 sampai tanggal 20. Ini namanya wujuban muasaan. Di tanggal berapa aja nggak dikenain denda, masih waktu. Ini disebut tepat waktu. Jadi kita harus bisa membedakan mana tepat waktu, mana awal waktu. Yang bagus awal waktu. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya? Sebelum doa dipersilakan. Wallahu a'lam. Baik. Kalau dia sudah kerja di Thailand. Di Thailand. Ya, masuk dia habis kalau istirahat itu asar. Solusinya bagaimana? Apakah dia harus boleh nggak sholat jamaah ataukah dikodok tiap hari? Karena kalau dia ikut aturan dipecat. Jadi kerja dari dohor sampai asar, baru bisa istirahat di asar. Kalau nggak asar, dia bakal dipecat. Sedangkan nggak ada pekerjaan yang lain buat dia.
Kalau dari situ nggak bisa, begitu. Kalau memang kasusnya seperti demikian, bagaimana buat dia solusinya? Kalau memang dia hajat dengan kerjaan itu, maka sholat dia banyak solusi. Kalau dia mau bertahan dengan sholat menghormati waktu, karena dia nggak bisa, kayak sama di pesawat nggak bisa, maka dia sholatnya menghormati waktu. Nanti dia diqadha, tapi namanya disebut i'adah. Sholat-sholatan saja sambil kerja sebisa dia. Kalaupun dia mau dijamak, ini dijamak ini, maka dengan jamak takhirnya dia sabanari, masalahnya darurat sabanari, begitu. Kalau sesekali boleh, kalau sesekali, kalau sabanari nanti kebiasaan buat dia. Nanti dia kerjanya sampai 24 jam, nanti di jam aja 24 jam. Maka sholatnya, solusi yang terbaik buat dia adalah menghormati waktu. Masuk waktu dia sholat sebisa dia. Yang penting itu, nanti habis itu di qadha. Namanya i'adah namanya, walaupun udah keluar waktu, sebetulnya qadha. Kenapa? Untuk membedakan antara qadha tuh nggak ngerjain sama sekali. Kalau i'adah udah ngerjain tapi belum sempurna. Untuk jaga-jaga kalau dia nggak ada umur, begitu. Bolehkah dijamak? Kalau di dalam madhab kita, kalau nggak dijadikan adat kesehariannya begitu, boleh. Kalau sewaktu-waktu, kayak contoh macet, sewaktu-waktu. Tapi kalau sabanari macet mulu, emang milihnya begitu, dijamak mulu, begitu. Itu dilarang, gitu. Yang kayak begitu. Kecuali mengikuti madhab Syiah. Kalau Syiah memang ada sholat itu 3 waktu dijamak, itu begitu. Kalau madhab kita nggak kasih. Jadi saya punya saran kepada saudara yang kayak begitu kerjanya, begitu, maka sholat menghormati waktu saja, begitu. Kemudian nanti i'adah, nggak apa-apa, nanti di asar dikerjakan, begitu. Dan tidak dosa dengan begitu, karena saudara butuh dengan peraturan kerja kayak begitu, nggak apa-apa. Jadi sholat sambil kerja sebisa dia, begitu. Kalau memang nggak bisa sama sekali untuk nyolong waktu untuk bisa sholat, artinya di tempat kerja segala macam nggak bisa, kesulitan, maka sholat saja menghormati waktu, begitu. Kalau bisa kayak begitu. Ini cuma saran buat saya, tapi sambil minta sama Allah agar supaya dipindahkan di tempat yang keburu untuk ibadah. Jangan tidak. Artinya jangan berhenti dulu, sambil minta sama Allah agar supaya dipindahkan di tempat yang bisa untuk ibadah. Masih banyak kok, begitu. Cara-cara kita supaya bisa mendapatkan rezeki dan ibadah tidak ditinggal, masih banyak. Insya Allah kalau kita niatnya kuat, Allah kasih solusi terbaik. Kurang lebih demikian yang saya mampu untuk menjawabnya. Wallahu a'lam. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masalah Jumat berkah, kan banyak nasi box yang masjid, terus kita minta, itu hukumnya apa Ustaz? Atau kita disamakan dengan minta-minta atau gimana Ustaz? Minta itu apa maksudnya? Nasi box. Ini ada nasi box nih. Nah, terus kan kita dikasih tuh, kita kan minta. Iya. Nah, kategori kita apa Ustaz? Baik. Hukumnya apa Ustaz? Ya, jadi artinya apakah sama dengan kita minta-minta begitu atau tidak dengan minta itu? Dilihat saja begitu kita. Dilihat. Karena itu memang bukan minta-minta, emang udah ada bahannya. Beda dengan minta-minta. Emang udah ada jatahnya. Yang minta-minta itu kalau kemudian kita nggak ada minta-minta. Artinya kita nggak ada lalu minta. Itu baru disebut minta-minta. Kan ini mah ada barangnya, cuman kita minta dibagi doang, enggak apa-apa, boleh. Enggak disebut kita minta-minta dan enggak menyebabkan jadi miskin, enggak. Sama aja kayak di maulid tuh, kan ada kebuli, bang, kan boleh begitu. Itu kalau sama begitu enggak boleh, kan banyak itu enggak begitu. Enggak apa-apa, yang penting jangan maksa. Kan suka begitu tuh, yang kayak gitu. Aqua juga ada tuh,
lagi dibagi-bagi ngaji tuh, ayo bang sama gitu. Enggak apa-apa, kecuali enggak ada tapi kita maksa supaya ngada-ngadain dia begitu. Kalau kita ada sebaiknya kita bantu begitu. Kalau seandainya dia ngadain setiap hari, terus kita datang di sana gitu, itu iya boleh saja, boleh aja, nggak begitu tuh. Cuman kurang bagus kita begitu, kurang bagus kan, yang masuk surga dia bukan kita. Iya, jadi kita suruh bawain rezeki dia. Justru kalau kita mampu ya kita bagi gitu. Ya bagi, kalau kita mampu kita bagi begitu. Kadang makanya kita lihat aja, ada orang kaya suka rebut-rebutan kayak begitu, ada yang orang miskin biasa saja. Ini kan berbicara watak orang gitu, pengennya deminya gratisan namanya, yang kayak begitu. Yang bagus itu adalah yang ngasih begitu, siapapun dia begitu berbicara. Tapi nggak apa-apa, ini nggak disebut kategori minta-minta, tidak, karena barangnya ada gitu, cuman ini meminta dibagi doang, tolong gua duluin gitu, nggak apa-apa. Itu kan begitu yang kayak begitu. Kecuali nggak ada, habis kita marah-marah, itu jadi masalah. Kurang lebih demikian maksudnya Pak. Iya baik. Waalaikumsalam. Kita misalkan punya uang sama bos, 100 juta ya. kita berjanji sama bos, nggak janji potong gaji saya misalkan kita bulan, Iya. ternyata tiap bulan nggak dipotong, kita diam aja, kita kumpulin, kita bos surprise, itu gimana? Boleh saja, enggak apa-apa. Karena bos nggak nagih lagi. Iya, enggak apa-apa. Dengan bos enggak nagih-nagih itu enggak jadi masalah. Artinya kan kita udah bilang minta dipotong gaji, bos enggak digaji. Hanya agar supaya kita tidak syak di dalam hati, kita bertanya sama bos, kenapa ini tidak dipotong begitu. Kalau bos nih enggak potong, enggak kita dipotong, saya mau setorin haji nih tiap bulan. Nanti juga bosnya bakal bilang, ya enggak usah, saya setor haji aja, kan jadi halal enak. Kita nggak punya tanggungan kalau mati begitu. Diomong aja kalau bosnya begitu tuh. Kalau nggak ditagih-tagih, bos nih kalau nggak ditagih-tagih, bos ngasih sama saya mau setorin haji nih. Bos nih kenapa nggak dipotong-potong kita gaji ini begitu. Kan bos tentu punya pertimbangan. Kenapa kita tidak dipotong gitu. Tapi kalau hutang tetap hutang begitu, dengan tidak ditagih itu begitu. Kalau bahasa kasar kita agar supaya kita jelas ini disedekah dari bos atau ini udah dibebaskan gitu dari bos, ataukah masih pinjaman cuman lunak nanti. Nah ini supaya kita tahu, agar supaya kita tidak salah, khususnya kalau kita mati begitu, biar kita nggak bermasalah punya hutang. Enggak jadi masalah, ngomong kan nggak apa-apa begitu ngomong aja gitu, artinya tidak salah begitu, ngomong aja nggak apa-apa, dengan disetorin nggak apa-apa. Apalagi kalau yakin, saya yakin Pak, bila kasus kayak begitu kita ngomong sama bos karena bos nggak ditagih-tagih, nggak dipotong gaji, dari gaji itu akhirnya saya setorin begitu. Bagaimana supaya kita nggak jadi bimbang dalam hati? Insya Allah bos bijak, yakin gitu. Syukur-syukur sama bos dikasih, kan bagus, jadi bebas hutang, enak gitu. So, yang penting kita biar nggak ada keraguan seorang muslim dalam hati. Kurang lebih demikian. Allah a'lam. Sudah baik. kita sholat Jumat Ustaz, cuman bukan di ruangan masjid, di belakang Ustaz, di jalanan umpamanya. Itu sama Ustaz. Iya, nggak apa-apa, yang penting nyambung aja sopnya nyambung nggak? Nyambung. Kalau nyambung nggak apa-apa. Yang penting kalau di jalanan jangan tahiyatul jalanan, jangan. Jadi kita harus pahami mana batas masjid, mana enggak. Kayak contoh nih, masjid ini penuh zamannya sampai jalan-jalan. Nah kita di jalanan ya duduk aja. Kok enggak tahiyatul masjid lah, enggak ada tahiyatul jalanan gitu. Kita duduk aja, kalaupun mau sholat sunnah subuh, wudhu. Kita harus pahami mana batas masjid, mana bukan begitu, supaya kita jelas. Diameter masjid sampai berapa Ustaz? Tergantung wakafnya sampai mana begitu. Ini kan yang kita harus pahami. Wakafnya masjidnya sampai mana, wakaf tanahnya. Ada tanah 1000 buat masjid, seluruhnya masjid. Buat tempat kencing aja dosa begitu. Kalau wakafnya tanahnya gitu.
Kalau wakafnya adalah bangunannya, tinggal di setting. Makanya cara wakaf itu harus benar. Kita wakaf nih untuk apa? Kita harus ngomong, saya wakaf untuk masjid dan fasilitas masjid. Maka sehingga bisa buat parkiran, bisa buat begini, bisa buat begitu. Ada yang sangat berbahaya di dalam kehidupan itu begini. Kita minta sumbangan, wakafnya untuk masjid. Wakafnya nih untuk masjid, minta sumbangan bangun masjid, ujungnya buat aula gitu. Padahal buat kawinan, padahal mintanya buat masjid, mintanya. Tuh yang nyumbang kan buat masjid itu. Begitu. Akhirnya buat kawinan. Ini bagaimana nih? Bisa ditanya itu. Mestinya ngomongnya minta sumbangan buat kawinan ya kan? Buat orang kawinan mintanya. Jangan masjid yang dijual ujungnya bukan masjid. Ini berbahaya ini. Jadi repot itu. Gitu harus dirapihin itu. Pokoknya segala sesuatu harus ngaji lah. Kalau kita jadi pengurus jadi apa, kudu ngaji. Kita harus tertib, begitu. Kita harus tertib, begitu. Harus tertib, gitu. Kalau enggak bahaya. Harus rapi, segala sesuatu, begitu. Kalau enggak rapi enggak bisa, begitu. Ini wakaf, ini, gitu. Kita harus pahami betul, agar supaya kita tidak salah dalam beragama. Karena urusan ini bukan dunia doang, sampai akhirat. Jadi repot. Harus betul-betul kita pahami begitu agar supaya rapi. Kan banyak tuh minta sumbangan buat masjid ujungnya aula gitu. Ini untuk masjid atau aula gitu. Ini kita harus rapihin itu semuanya agar supaya kita benar-benar supaya niat wakaf ini enggak jadi bermasalah. Kita harus rapi betul di dalam aturan-aturan yang ada. Gitu. Muslim itu harus hati-hati begitu. Bukan kaku tapi harus hati-hati di dalam kita punya kehidupan supaya lebih bagus. Jadi kalau kemudian masjid nggak muat sampai jalanan, maka kita jangan tahiyatul masjid, itu aja. Bukan nggak boleh sholatnya, sholat Jumat kan nggak apa-apa, gitu boleh saja. Yang penting jangan tahiyatul jalanan, gitu. Kita duduk saja. Itu cara pengaturannya. Jangan salahin, ini nggak muat. Apa jalanan kita beli aja kan repot juga kalau jalan dibelikan begitu. Jadi kan nggak apa-apa. Malah bagus, berarti syiar itulah kurang lebih begitu. Jangan dibikin kaku hidup, dibikin enak. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Sudah ya. Ya baik. Kita baca Fatihah. Ada infak dari Bapak Rizal. Pahalanya untuk almarhum Bapak Suraji bin Samin, Ibu Nuryati binti Ahmad Sayroji. Mudah-mudahan infaknya diterima oleh Allah, diganti berlipat-lipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah, dilancarkan usaha-usaha dan ikhtiarnya, dikabul hajat dunia, hajat akhiratnya. Dan mudah-mudahan almarhumah yang Pak Rizal niatkan kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Allah bahagiakan di dalam barzahnya, Allah muliakan di dalam barzahnya, Allah senangi di dalam barzahnya. Amin. Al-Fatihah. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.